bisa seaweed, bisa ganggang ya. Nah, ini gambarnya ada yang kecil-kecil, ada yang dia besar. Pada dasarnya semua ini baik yang di kiri maupun di kanan, dia merupakan organisme yang mampu melakukan fotosintesis sehingga dia di- disebut sebagai primary producer ya atau organisme autotrof autotrof yang mampu menghasilkan makanannya sendiri ya. Bawahi bahwa dia mampu berfotosintesis tetapi tidak memiliki organ sejati seperti yang dimiliki oleh tumbuhan sejati. Misalnya kalau di mangrove kita kemarin sudah melihat ya, mangrove itu punya pohon itu punya daun, punya batang, akar, dan juga bunga buahnya gitu. Kalau di sini dia tidak punya. Dan kita menyebutnya sebagai tumbuhan bertalus karena satu bagian utuh dari makroalga ini ya, ada yang makro, ada yang mikro, kita sebut sebagai talus. Bisa juga disebut tumbuhan primitif, tumbuhan tingkat rendah ya, atau tingkat sederhana. Ini penggolongan alga, jadi makro ada yang mikro, tadi makro bisa kita lihat dengan mata telanjang, tapi mikro ini yang kita membutuhkan mikroskop untuk pengamatannya, ya, mengamatinya. Gitu. Kalau makro alga yang kita kenali itu ada green alga, red algae, kemudian brown algae ya, itu yang umum yang kita bisa kaji. Kemudian mikroalga ini ada tiga divisi, ada Cryptophyta, kemudian Pyrophyta atau Dinoflagellata, dan Euglenophyta. Dinoflagellata inilah yang memiliki anggota paling banyak ya teman-teman ya. Sedangkan kalau makroalga ini masing-masing punya kekhasan dan juga paling banyak di Chlorophyta ya dibandingkan dengan Rhodophyta maupun Phaeophyta. Ini untuk kedudukan alga dengan jenis organisme yang lain. Jika teman-teman lihat di sini dari pohon ini ya, yang paling atas itu adalah tumbuhan tingkat tinggi. Sedangkan yang dicetak tebal ini adalah yang kita pelajari hari ini yaitu tentang alga ya. Di sini ada Chlorophyta, ada Charophyta, ada Rhodophyta, ada Phaeophyta, Bacillariophyta, Xanthophyta ya. Dan yang paling bawah itu adalah blue green algae atau cyanobacteria. Jadi antara yang paling atas dengan yang paling bawah ini paling bawah ini adalah golongan dari prokariotik ya. Sedangkan cabang yang di atasnya ini atau ranting di sini itu menunjukkan organisme eukariotik. Teman-teman tahu nggak perbedaan prokariotik dengan eukariotik? Karena bisa jadi muncul di kuis ya nanti ya pertemuan terakhir. Prokariotik, cyanobacteria ini termasuk prokariotik, artinya organisme tersebut ya tidak memiliki membran inti sel. Jadi prokariotik. Prokariotik. Jadi pro itu karion itu inti sel ya. Dia tidak inti selnya tidak diselubungi oleh membran. Sedangkan untuk organisme eukariotik dalam hal ini eh, yang lebih tinggi tingkatannya itu memiliki membran inti sel sehingga disebut sebagai eukariotik atau eukariotik.
Dari sebelah kiri ini, teman-teman bisa melihat website yang kita bisa gunakan ya untuk mengidentifikasi sampel alga yang kita punya gitu. Karena kalau yang kemarin itu kan ada beberapa hal yang bisa kita eh, gunakan ya. Nanti kita juga akan belajar koleksi sampel ya. Tapi yang di sini ketika kita punya organismenya tetapi kita tidak tahu apa, maka kita harus mencocokkannya dengan referensi ya. Apakah dia termasuk Rhodophyta, apakah Chlorophyta, apakah Phaeophyta gitu. Dulu saya waktu S1 juga penelitiannya tentang alga ya, teman-teman. Ini kita lihat dua website tersebut dunia. Yang paling atas Algabase ya, yang lebih luas. Sedangkan untuk yang website di bawahnya itu adalah khusus untuk yang ditemukan di Asia Pasifik. Dan kita termasukkan di benua Asia ya. Oke, kita akan cek isinya apa ya. Ya, di Algabase ini teman-teman bisa melihat ya berbagai jenis. Di sini tuh sudah ada 175.029 spesies yang dilaporkan, ditemukan, dan dikoleksi dalam website ini. Mengunci jenis-jenis alga yang ditemukan hanya di Indonesia, maka teman-teman tinggal memilih di distribution ini, lalu diklik untuk negaranya adalah Indonesia gitu. Dari informasi yang nanti tayang, kalau dicari Indonesia ini ketemunya adalah 2071. Berarti ada 2071 yang sudah dilaporkan dalam database Algabase ini ya. Kalau kita misalnya lebih spesifik lagi habitat, mau ke Merin, karena kita ngambilnya dari Merin, katakan ya. Maka itu akan jumlahnya akan berkurang lagi ya. Dari 2000 tadi, 1000 diantaranya itu adalah berasal dari Merin. Itu, itu untuk web Algabase. Jadi kalau kita misalnya mau mengklik salah satu misalnya ya, informasi apa yang bisa kita ambil, di sana ditunjukkan literaturnya ya. Sehingga kalau misalnya kita ingin info yang lebih, itu kita bisa merequest PDF-nya. Kemudian di sebelah kanan ini ada klasifikasinya yang kita bisa ketahui. Ini termasuk tingkatan takson yang mana misalnya ya. Kemudian ada eh, bagian-bagian lain termasuk referensi yang digunakan. Ini juga bisa sehingga website ini juga secara ilmiah bisa disitasi atau digunakan. Tidak perlu khawatir ya. Katanya kalau website kan harus mencantumkan bukan dari blog gitu ya. Nah, ini bukan dari blog ya, ini dari pengkajian. Ini yang website yang satunya lagi teman-teman bahwa merupakan jenis
alga yang ditemukan di Asia Pasifik. Kalau kita lihat di sini, kalian bisa memilih mana yang cocok karena tentunya kita lihat dulu warnanya ya, warna sampel kita apakah merah, apakah hijau, apakah coklat. Nanti setelah kita tahu, oh iya hijau nih, hijau, maka bentuknya yang seperti apa kita cocokkan dia ya. Misalnya di sini di famili Ulfaceae kita pilih yang genus Fasciata misalnya. Nah, ini akan muncul informasi yang seperti ini, teman-teman. Jadi, gambarnya ini kan gambar pada permukaan ya. Kemudian ini pengamatan dari daunnya. Blade itu yang mirip daun ya. Jadi, daun dari ganggang ini disebutnya blade. Tiga ini habitnya, empat ini intertidalnya. Ada deskripsi yang menjelaskan mengenai jenis yang kita klik tadi. Sehingga kalau misalnya, oh teman-teman kan nggak ada praktikum ya, tapi informasi ini setidaknya bisa memberikan gambaran apakah cocok tidak dengan sampel yang kalian miliki. Karena panjangnya apakah segini ya, blades-nya untuk bagian yang mirip daunnya apakah dengan lebar segini. Karena nanti mungkin setiap ulva dia akan berbeda sehingga itu yang mendasari kalian untuk bisa mengidentifikasi jenis yang kalian temukan. Kalau dilihat di algabase-nya ini akan merujuk atau terkoneksi dengan website yang sebelumnya tadi sesuai yang jenis yang kita sedang baca gitu ya. Ini ada gambar, ada deskripsinya juga ya. Masing-masing ini tentunya akan berbeda ya. Ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap karena tergantung dari penelitian yang dihasilkan dari topik tersebut gitu. Ya, jadi website tadi bisa teman-teman gunakan untuk membantu apa? Identifikasi dari jenis alga yang teman-teman temukan ya. Kalau mikro Anda harus melihatnya di bawah mikroskop ya. Oke, yang kita lanjutkan yang berikutnya adalah morfologi. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka tidak punya akar, batang, dan daun, tetapi punya bentuk yang mirip. Sehingga di sini ada istilah yang khas untuk mereka ya. Blade itu adalah daun. Kalau yang kanan ini kan tumbuhan darat ya. Yang kiri ini seaweednya. Jadi daunnya itu disebut sebagai blade, kemudian batangnya disebut sebagai stipe, kemudian akarnya disebut sebagai holdfast. Bagian dari blade hingga di atas akar atau ujung tangkainya ini batangnya ya, kita sebut sebagai frond. Yang bulat-bulat ini yang dari apa namanya? Jenis-jenis seperti sargassum ya, itu merupakan gas bladder. Nah, untuk menyimpan dan pertukaran gas gitu. Selain tadi istilah yang tadi ya, kita juga bisa melihat bentuk dari alga ini bervariasi. Ada yang lembaran, dari yang sederhana hingga yang kompleks, ada yang silinder gitu ya. Ada yang kompleks lagi karena tidak tidak bisa didefinisikan jenisnya ya.
Kalau yang gambar di atasnya ini memang dia berupa lembaran, berupa silinder ya. Kalau ini kan apa ini? Seperti apa? Hewan eh, eh, tumbuhan paku-pakuan ya. Sama ini Rhodophyta ya, dari kelompok Rhodophyta. Ini Chlorophyta yang kiri Rhodophyta, yang paling atas itu kiri Rhodophyta, lalu yang kanan pada yang punya bentuk silinder, morfologi dari siwit tadi, dia bisa memiliki pola percabangan yang berbeda-beda, teman-teman ya. Informasi ini akan menjadi penting untuk identifikasi, termasuk untuk dilaporkan ketika kalian menulis karya ilmiah ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu data atau bahasan, misalnya teman-teman ingin membedakan pola percabangan dari makroalga yang ditemukan ya. Ada yang bentuknya alternate, opposite, dichotomous, irregular, word, dan unilateral. Kalau dari gambar di sini yang bagian atas ini adalah yang alternate ya. Artinya percabangannya di sini tidak saling berhadapan atau berselang-seling ya. Sedangkan yang dikotomus ini dia membentuk percabangan pada eh, bagian ujungnya ya. Ini adalah yang Gracilaria edulis. Untuk ukuran dan fenotip alga sendiri dia ada yang paling kecil dan ada yang paling besar. Ukurannya ini bisa sampai 1 mikron sampai ke 100 meter, teman-teman. Ya, kita lihat satu persatu. Ostreo ini adalah Chlorophyta, ukurannya 1 mikron. Kemudian ada Cyanidioxizon, itu adalah Rhodophyta, ukurannya mungkin di 3 mikron ya. Kemudian ada Chlamydomonas, ini adalah Chlorophyta, 10 mikron. Kemudian ada Glaucocystis, ini Glaucophyta ya, ukurannya lebih dari 10 mikron. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa uniseluler atau organisme yang disusun oleh satu sel itu, dia bisa hidup soliter atau tunggal, atau berkoloni. Contohnya adalah pada gambar Chlamydomonas ini. Chlamydomonas itu uniseluler yang soliter. Sedangkan Glaucocystis ini adalah yang berkoloni ya. Kemudian kalau ada uniseluler berarti ada multiseluler, disusun oleh lebih dari satu sel. Nah, yang siwit tadi yang disebut sebagai makroalga itu adalah organisme yang multiseluler karena disusun oleh lebih dari satu sel. Ke Volvox ya, Stenampono, Stephanodiscus ini adalah kelompok dari Basilariophyta ya. Bahasa Latin memang kadang susah pengucapannya ya. Ukurannya di bawah 100 mikron itu masih kecil ya. Masih nggak bisa juga diamati sama mata kita gitu. Harus dengan mikroskop. Yang berikutnya ada Volvox. Ini ukurannya sudah semakin besar. Kalian punya penggaris dengan ketelitian 1 mm, maka itu juga segitu gitu ukurannya ya. Itu ya masih kecil sih sebetulnya ya. Tribonema ini adalah Xanthophyta yang memiliki ukuran kurang lebih 3 mm ya. Lalu Neomeris ini adalah Chlorophyta yang punya ukuran 1 cm. Kemudian ada Ulva, ini Ulva lebih dari 10 cm ya.
Porfira ini juga mungkin di 20-an senti ini. Karena Karopita ini kurang dari 1 meter. Perkiraannya mungkin di 60 atau 70 senti ya. Sedangkan untuk Fucus dia 90 sampai 1 meter gitu ya. 90 senti. Laminaria ini lebih panjang, lebih besar lagi. Dia di sekitar 5 meteran gitu. Kemudian yang paling besar itu adalah Macrocystis. Dia disebut juga sebagai kelp forest ya. Kelp, kelp, KELP forest. Klep ya, kalau kita bahasa gampangnya klep gitu kan. Chlorophyta, kita tidak akan membahas detail satu persatu jenis dari Chlorophyta, tetapi ini sebagai gambaran umum informasi pada teman-teman apa yang membedakan antara satu divisi dengan divisi yang lain begitu. Jadi Chlorophyta ini adalah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa keanekaragamannya paling tinggi dari jenis alga yang ditemukan. Yang ditemukan itu sudah 20.000 alga ya. Ini 7.000-nya adalah chlorophyta sehingga bisa dibayangkan itu tentunya banyak ya. Dia punya klorofil A dan klorofil B serta karotenoid, kemudian cadangan makanannya pati atau starch ya pada kloroplas, uniseluler hingga multiseluler karena uniseluler itu yang chlorella ya, spirulina itu adalah contoh-contoh yang uniseluler. Kemudian multiseluler itu yang besar-besar ya. Dapat hidup di freshwater maupun di laut. Nah, ini kalau teman-teman punya kolam, misalnya kolam ikan ya, itu kalau kolamnya berwarna, dimungkinkan ada pertumbuhan dari mikroalga di sana. Kadang-kadang kita kan apa ya menyebut lumut atau menyebut apa kalau ada warnanya tuh. Ya, istilahnya yang kita kenali gitu lah ya. Sedangkan yang menjadi penyebab perubahan warna itu karena adanya pertumbuhan dari mikroalga yang banyak gitu. Sehingga ketika musim kemarau dengan musim penghujan tentunya akan lebih banyak ditemukan di musim kemarau ya teman-teman karena tidak ada pengenceran nutrien pada perairan sehingga itu membuat subur dari si mikroalga ini. Meskipun kalau kita lihat di sungai-sungai kita ya ada juga tumbuhan air yang eh, teramati di sana. Bentuknya kecil-kecil ya. Kayak mata lele itu tumbuhan air. Jadi kita harus bisa membedakan kalau yang ada wujudnya berarti itu tumbuhan, tetapi kalau yang dia di perairan hanya merubah warna, kemungkinan besar itu adalah mikroalga. Karena dia nggak kelihatan secara kasat mata, hanya bisa hidup dalam jumlah yang banyak sehingga akan menampilkan sisi warnanya ya. Di laut hidup 10%, termasuk kalau mikroalga itu ada yang dia berbahaya juga karena mengeluarkan toksin ya. Ketika ada blooming, blooming itu pertumbuhan yang tidak terkendali oleh alga ini, maka dimungkinkan pada ini akan berbahaya bagi kehidupan yang ada pada perairan tersebut. Contohnya, red tide itu
Biasa terjadi di daerah Amerika sana ya, di pantai sana. Airnya itu berubah menjadi warna merah. Kenapa? Karena ada blooming. Nah, blooming algae ini kalau dia berbahaya, kita sebut sebagai harmful algae bloom, HAB ya. HAB ini kalau yang tadi berwarna merah biasanya disebabkan oleh Dinoflagellata ya, yang jenis Viciaria apa ya. Nama genusnya saya lupa, tapi saya hanya ingat nama belakangnya. Jadi P titik piscida, piscicida ya. Gitu. Itu kalau toksinnya bisa mematikan, pun kalau ikannya itu tersentuh oleh manusia tanpa menggunakan sarung tangan, itu bisa eh, mengganggu sistem syaraf yang terkena toksin tadi. Gitu ya. Sederhana hingga kompleks karena ada yang eh, uniseluler yang single cell, dia soliter ya seperti Chlamydomonas, dan ada kolonial seperti Gonium ini. Untuk yang multiseluler itu ada ulva. Untuk Rhodophyta, ini adalah red algae teman-teman. Teman-teman bisa melihat jenis-jenisnya juga banyak ya. Seperti di gambar kiri ini. Dia adalah eukariot. Masih ingat eukariotik apa ya tadi ya? Ada yang ingat kan eukariotik dengan prokariotik. Eukariotik itu apa? Eukariotik apa ya? Wah, pada tidur siang ini. Halo? Halo Bu, Halo. hai Ibu. Untung ada suara yang nyambung ya. Eukariotik apa? Sudah lupa, Bu, gitu. Eukariotik apa tadi? Kan saya menyebutnya saja, tetapi tidak ada di slide sebelumnya. Eukariotik, organisme yang memiliki membran inti sel ya. Karion itu inti sel. Jadi kalau bahasa Latin itu suku katanya bisa kita deteksi gitu. Kemudian punya pigmen klorofil A dan B, kemudian juga punya picoerythrin, beberapa juga punya picobilin ya. Memiliki dinding sel tersusun atas selulosa, tidak punya flagela. Banyak spesies di laut itu menghasilkan agar ya. Karagenan juga bisa, kemudian bisa digunakan untuk kosmetik maupun penyalut kapsul. Dikembangkan menjadi nori, ini adalah eh, makanan ya. Japanese food itu sering sekali menggunakan nori pada setiap jenisnya ya. Di sini yang digunakan adalah Pyropia zezoensis dengan Pyropia teneira ya. Di gambar ini nggak ada Pyropira. Kemudian Phaeophyta, ini adalah brown algae teman-teman. Jadi sebagian besar multiseluler, lebih dari satu sel ya, memiliki dinding sel yang disusun oleh selulosa dan alginat, sehingga kalau teman-teman mau mengekstraksi alginat itu bisa diambil dari jenis alga coklat ini.
Ditemukan di laut dangkal, punya klorofil A dan C, dan juga memiliki pigmen aksesori seperti fucoxanthin. Cadangan makanannya berupa manitol dan laminarin. Contohnya seperti Dictyota, Cutleria, Fucus, Marcositosis, Sargassum, Panina. Ini yang eh, paling laris itu Sargassum dan Sargassum ya. Untuk yang mikroalga ini saya tidak menjelaskan satu persatu dari mikroalganya sendiri ya. Tetapi secara luas yang sering dikaji dari mikroalga ini adalah kelompok blue-green algae, kemudian dinoflagellata ya, termasuk yang kemarin kita lihat bersimbiosis dengan karang itu adalah dari jenis dinoflagellata ya. Ganggang hijau dan merah, diatom dan lain-lain. Jadi beda spesies, beda juga ukurannya dari 2 mikron sampai 2 milimeter. Dia punya morfologi yang sederhana karena mikro ya, dan sebagian besarnya motil. Kalau kita mengamati di bawah mikroskop dengan eh, apa tadi namanya sandwich reader itu dengan alat ya, kita teteskan di sana, kita amati bawah mikroskop, maka kita akan menghitung jumlah sel-selnya begitu. Nanti akan ada rumusnya ya, dikonversikan dari kotak pengamatan yang kita hitung. Tuh, untuk menghitung kepadatan dari mikroalga yang kita kembang biakan misalnya. Nah, kalau motil berarti dia bergerak ya, sedangkan yang non-motil dia tidak bergerak. Kesulitannya adalah ketika kita mengamati mikroalga yang motil ini, maka kadang-kadang dia bergerak ya. Jadi mata kita saat di mikroskop itu cukup cukup pening gitu. Keunggulan dari mikroalga ini adalah bahwa bisa dibudidayakan karena di laboratorium ya. Kalau yang makro kan harus di tempat yang luas gitu. Kalau mikroalga ini di laboratorium pun bisa. Hasil panennya juga bisa lebih banyak karena kita yang mengatur ya, jumlah space yang digunakan lebih sedikit, kita bisa produksi lebih banyak yieldnya, biomasanya karena kita bisa dengan mudah menyiapkan medianya gitu. Secara umum dia masuk ke status GRAS ya, generally recognized as safe, jadi aman untuk senyawa yang dihasilkan oleh mikroalga. Oke, dari gambar yang sebelah kanan ini teman-teman melihat bahwa yang dicari dari mikroalga ini adalah biomasanya ya. Dan biomasa ini bisa kita tingkatkan jumlahnya dengan mengatur kondisi lingkungan yang tepat untuk dia tumbuh dan juga menyediakan cahaya maupun karbon dioksida ya. Jadi kalau kita penelitiannya di lab, maka kita perlu juga menambahkan cahaya untuk mengkulturnya supaya pertumbuhannya optimal ya teman-teman ya. eh, Biomasanya ini bisa digunakan sebagai biofuel atau bahan bakar ramah lingkungan atau energi terbarukan karena saat ini kan kita menggunakan eh, bahan bakar berbasis fosil ya. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan ini sehingga ramah lingkungan itu akan menurunkan dampak negatif dari pemanasan global. Kita kan sebisa mungkin untuk menekan ya kejadian climate change ini atau global warming ini. Global warming salah satunya kan menyebabkan perubahan iklim yang
cukup terasa kan kemarin ya, kita yang sudah memasuki musim penghujan tapi juga nggak hujan-hujan, giliran hujan ternyata juga banyak menimbulkan banjir gitu. Itu yang eh, poin yang masih menjadi PR dan tantangan bersama bagi semua orang di dunia ini ya, tidak hanya di Indonesia. Sehingga hal-hal yang positif seperti ini, misalnya biofuel tadi, kalau dikembangkan dalam skala yang luas, itu bisa mengurangi potensi terjadinya penumpukan gas rumah kaca di atmosfer ya. Lagi yang berbahan ya. Kemudian ada penggunaan sebagai makanan kita yang itu bahan alam laut, bisa melalui genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik, metagenomik, dan juga heterologous expression maupun genetic engineering. Jadi eh, hal-hal ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan jumlah yang banyak, misalnya mengisolasi bagian yang tepat. Misalnya kalau kita produknya itu tahu gennya ya, gen produsernya, maka kita bisa eh, memanipulasi supaya gen tersebut kita perintah untuk menghasilkan itu. Nah, itu melalui pendekatan dari molekuler ini seperti yang tertayang pada layar ya. Kriptomik itu untuk RNA, proteomik untuk protein, metabolomik untuk metabolismenya, metagenomik ini DNA secara eh, banyak ya. Tidak hanya satu jenis tetapi banyak jenis. Misalnya kita ingin mendeteksi mikroalga yang hidup di eh, Teluk Awur dengan di Teluk Jakarta. Nah, itu bisa dengan mengambil sampel airnya untuk dilakukan metagenomik dan menghasilkan informasi dari jenis-jenis mikroalga yang ditemukan dari dua perairan tersebut. Kalau metatranskriptomik berarti eh, dari segi apa namanya fungsional gennya yang berperan dalam proses yang ada di mikroalga tersebut. Jadi RNA di kedua lokasi tadi karena meta itu jadi tidak hanya satu jenis tetapi dari sekumpulan atau komunitas mikroalga di dua tempat itu bisa dengan meta transkriptomik. Jadi sekaligus, tetapi yang sampel yang diambilnya bukan DNA tetapi RNA ya. Heterologous expression dan genetic engineering ya. Bisa digunakan untuk anti cancer, anti inflammatory, anti diabetes, antioksidan dan anti mikroba dan seterusnya. Ini banyak manfaatnya begitu. Habitatnya sendiri bisa tumbuh di perairan yang dangkal ya, intertidal maupun sublitoral, kemudian dasar perairan berpasir, sedikit lumpur atau campuran keduanya, kemudian bersifat bentik. Jadi untuk makroalga itu mereka relatif bentik karena menempel ya. Bisa di dasar substrat, substratnya bisa macam-macam itu bisa pasir, lumpur, berpasir, karang, fragmen karang mati dan seterusnya ini ya. Tapi kalau yang
mikroalga itu sifatnya planktonik ya. Jadi dia melayang-layang di perairan, ukurannya kan kecil itu. Planktonik tadi ada yang disebut sebagai fitoplankton, dia mampu menghasilkan atau melakukan proses fotosintesis. Kalau yang zooplankton, dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga disebutnya sebagai organisme heterotrof gitu ya. Itu sifat hidup dari si alga. Ini adalah reproduksi dari alga, jadi bisa vegetatif, bisa generatif. Ketika gamet jantan dan gamet betina bertemu, maka mereka melakukan fusi dan dan akan berkembang sehingga tumbuh menjadi individu yang baru. Fase vegetatifnya atau reproduksi awalnya itu adalah ketika sporanya tumbuh menjadi tumbuhan baru atau bagian tubuhnya itu tumbuh menjadi tumbuhan yang baru ya. Jadi kita ketika membudidayakan itu bisa dengan yang talus yang dia sudah tua gitu ya, atau dengan bagian tubuh dari talus tersebut. Untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan alga ini hal yang penting adalah di suhu dan intensitas cahaya karena dia berfotosintesis sehingga mampu membutuhkan cahaya untuk proses tersebut ya. Kalau misalnya tidak saling dari kultur apa marine organism tanpa salinity ya tidak akan berhasil gitu ya. Untuk suhu ini sesuai dengan suhu yang diperlukan dari proses enzimatis di dalam tubuh ya. Pada rentang 26 sampai 40 derajat Celcius meskipun di laut itu jarang sampai suhu 40 ya. Kalau itu batasan untuk metabolisme ya. Karena enzim protein itu kan kalau suhu terlalu tinggi maka mereka akan terdenaturasi ya, rusak oleh suhu yang panas. Nah, itu yang mereka perlukan ya di kalau laut tuh mungkin di 30-an ya, 33 tuh udah paling panas di permukaan karena kalau di dasar ya itu suhunya bisa minus. Tetapi perlu diingat bahwa alga itu kan dia perlu fotosintesis sehingga kedalamannya tidak sedalam seperti karang-karang yang bisa hidup pada kedalaman yang dalam di laut gitu ya. pH di rentang 6 sampai 9 karena di laut itu pH-nya cenderung basa. Kemudian intensitas cahaya ini diperlukan ya 500 sampai 100 ribu lux. Kita menggunakan lux meter untuk mengukur intensitas cahaya. DO meskipun tidak menjadi hal yang vital yang diperlukan karena eh, mereka kan membutuhkannya karbon ya untuk melangsungkan fotosintesis, tetapi DO juga masih diperlukan untuk metabolismenya. Ini adalah peran penting dari alge di bidang makanan, obat, dan industri. Teman-teman bisa melihat di bagian tabel ini ya bahwa Chlorophyta maupun Phaeophyta, green maupun brown algae itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Artinya bahkan ada yang
dikonsumsi sebagai sayuran ya, sayuran like karena sebetulnya bukan tanaman, tetapi dia menggantikan peran sayuran. Kalau di pesisir kadang-kadang kita eh, ada yang menyebut latoh ya, itu makanan khas pesisir ya. Kita bisa eh, temukan dalam bentuk apa? Pecel, urap itu sebagian menggunakan siwit ini. Ada yang pernah mencoba ya? Kalau latoh itu kan yang anggur laut tuh kaulerpa ya. Di kelas ini ada yang hidup di pesisir, masyarakat pesisir, atau pernah makan siwit? Belum. Nah, main ya ke Jepara lah paling enggak lah ya, yang dekat. Kemudian ada Gracilaria gelidella gigantina, ini dari red algae ya. Bisa digunakan sebagai agar-agar untuk media di lab mikro. Jadi teman-teman di lab mikrobiologi itu agar-agarnya terbuat dari alga ya. Bisa juga untuk packing makanan, kemudian kosmetik, tekstil, pabrik kertas itu si Rhodophyta ini. Chondrus crispus juga Rhodophyta, bisa karagenanya bisa digunakan untuk bahan pasta gigi, cat, koagulan darah ya. Yang berikutnya ini ada brown algae lagi ya. Brown algae ini banyak manfaatnya ya. Alginatnya bisa digunakan sebagai es krim, cat, kain, tahan api ya. Makanan ternak itu selain laminaria dan ascophyllum ada sargassum dan juga fucus yang bisa digunakan untuk makanan ternak. Kemudian ada diatom kelas Bacillariophyce bisa digunakan filter air, insulator, dan memperkuat beton maupun karet. Ini karena diatom itu punya struktur yang bersilika ya sehingga keras. Chlorella ini adalah divisi chlorophyta punya chlorellin yang bisa dijadikan sebagai antibiotik. Chlorella, chlorella juga bisa dimanfaatkan sebagai pengolahan limbah di pengolahan limbah maupun indikator terhadap polusi ya. Ada Senedismus dan juga Chlamydomonas. Oke, yang berikutnya adalah sebagai pigmen. Ini teman-teman kalau mau mengekstrak pigmen sehingga membutuhkan pelarut organik ya, karena si pigmen ini tidak luruh dalam air yang bersifat polar. Dia harus punya pelarut organik, misalnya etilasetat ya, kemudian aseton dan seterusnya, heksan. Nah, setelah diekstrak, kita bisa mendeteksi dengan HPLC ya, di mana dia eh, berada. Jadi sinyalnya itu ada di mana, peaknya itu di mana, apakah fukosantin, apakah klorofil A, apakah B, apakah C ya. Setelah kita tahu itu bisa digunakan untuk pewarna makanan, pewarna kosmetik, pewarna di obat. Oke, ini adalah beberapa best practice yang bisa kita lihat ya di alga ini, di penelitian alga ini, dan di Indonesia pun untuk penelitian tentang alga ini sudah tersaji batas. Ada yang mereka bisa menghasilkan pakan ternak, suplemen vitamin, dan juga untuk kepentingan lingkungan ya. Oke, kita akan tonton satu saja video yang ada pada
layar tadi ya. Nanti kalau kalian mau lihat-lihat semuanya, monggo silahkan. Gambarnya sudah terarahkan ya ke YouTube ya. Sudah, Bu. Sudah belum? Masih loading tapi. Hmm. Oke, jadi kita tonton dulu ya, kaji lebih lanjut ya. Terdengar ya suaranya ya. You're looking at a climate hero. Food, fertilizer, plastic. This green machine can do it all. We're on the verge of a revolution. It even sucks CO2 out of the atmosphere and reduces the methane in cow burps. Oh, and you have it to thank for all life on Earth. So what are you looking at? It's algae, 3.5 billion years old, and we're only just figuring out its potential. It all started long, long ago. The Earth was a hot soup, full of toxic chemicals. No animals, no plants. Blue-green algae, or cyanobacteria, changed all that. Cyanobacteria are essentially one of the most fascinating groups of organisms there are. They're really fascinating. This is Moritz Koch, a microbiologist who studies this particular type of algae. The fact that we are nowadays living in a world which has oxygen in the atmosphere is mostly due to the so-called Great Oxygenation Event, which is when about a couple of billion years ago, cyanobacteria started producing oxygen and thereby created the world we live in today. Cyanobacteria are what are called microalgae, very small. Macroalgae, on the other hand, is what washes up on the beach and what many call seaweed. Algae are actually like the plants in the ocean, and so they do the same process as plants do on land, which is photosynthesis. So they take up CO2 and they convert it using sunlight. This is Mar Fernandez Mendez. She's a marine ecologist studying how algae capture carbon and impact the whole marine food chain. When an algae uses up that, Sampai mana making tadi? it more efficient. this is not just something. Some household compost conditions and releases no pollution For food consumption like spirulina, but also for the production of where it makes up a Tadi large sampai part of mana ya? Kepencet nih. indigenous peoples. Sampai mana teman-teman? Sampai menit ke berapa itu tadi? Ini ya baru Fernandez ini kan. She's a marine ecologist studying how algae capture carbon Remove something, it needs to get equilibrated with the atmosphere again. Ocean algae absorb 1/4 to a third of global CO2 emissions every year. But all algae do this, even if they aren't in the ocean. So no matter what it's used for, growing algae captures CO2. And humans have been using algae for thousands of years. Indigenous peoples from the Americas to East Asia are the original seaweed farmers. Seaweed was even mentioned in the oldest known Japanese poetry. From Ireland, a type called Irish moss is used worldwide as the food additive carrageenan. Algae also helped people there survive the Great Famine of the 1840s. Today, algae aquaculture is most well developed in Asia, where it makes up a large part of the cuisine. It can also be in toothpaste, cosmetics, and medication. Growing algae for these products captures CO2, but greenhouse gas reduction is not the main aim. That's about to change, because using algae as animal feed, fertilizer, and bioplastic from polluting industries, its impact is effectively doubled. Let's talk about plastic. Some algae naturally contain and produce a bioplastic called PHB. It can replace polypropylene, the second most widely used traditional plastic.
In this landmark paper, Moritz and other researchers modified blue-green microalgae, or cyanobacteria, to produce more of it. Using some metabolic engineering techniques, we were able to increase this amount from 10% to more than 80%. So we really created almost like true bioplastic bacteria, which consisted mostly out of bioplastic. PHB disintegrates under normal household compost conditions and releases no pollutants into the environment, unlike other bioplastics. And we already have the infrastructure to produce it. You could essentially already use the existing technology for producing different cyanobacteria, not just for food consumption like spirulina, but also for the production of bioplastics, for example. Aquaculture technology can also be used to grow macroalgae, and one type has a truly amazing property. When Asparagopsis taxiformis is added to animal feed, it reduces methane from livestock by up to 82%. Methane is produced in the stomach of livestock during digestion, which the animals then release. Compounds in this seaweed appear to stop the gas from forming in the first place. Startup Symbrosia is in the media spotlight for producing algae feed for livestock, but questions remain as to scalability, partly because this algae needs to be farmed. In some cases, however, the algae is already there, like sargassum, a perfect example of too much of a good thing. Its home is the Sargasso Sea, which accounts for 7% of the CO2 absorbed by all the oceans. But due to global warming and pollution, sargassum is growing out of control. Huge amounts are washing up yearly in the Caribbean and Gulf of Mexico. In 2018, the bloom weighed over 20 million tons. Normally, the algae would disintegrate, but now it's washing up on shore. Besides smelling horrendous, it contaminates the water, killing off animals and destroying coral. At this quantity, these mats of sargassum are basically Death Stars. Jorge Vega Matos works at Sea Combinator, a company that focuses on using sargassum blooms to make climate-friendly products. One promising use is fertilizer, something that dates back to the Roman Empire. Now, it's being synthesized into extracts for large-scale use. We're able to turn it into different compounds that are applied foliarly, so on the plant itself as a spray, that can be applied directly into the land, either in liquid form or also in little granules. Nutrients in the fertilizer enrich the soil and induce processes in the plant that protect against pathogens. The result is more fruits and plants more resistant to stress and disease. But the most direct way to use algae is also the simplest: pure CO2 sequestration. Algae naturally falls to the ocean floor when it dies. There it stores its captured CO2. We can speed up this process. If we want to enhance the amount of carbon that is actually sequestered by this sargassum, in this example, then we would actively need to, bail it, compress it, and actively sink it. This means adding weights or using a pump to send it to the bottom of the ocean. A recent study found that global agricultural emissions could be offset by using 2% of the ocean to farm and sink seaweed. So why haven't we been doing this already? The most widely farmed macroalgae, kelp, only grows attached to something. Some kelp farms are making headlines for sinking algae, but on a large scale it would require a lot of infrastructure. Here's where sargassum comes in. If you have a macroalgae that can grow everywhere, floating in the ocean like phytoplankton does, but can sequester that carbon with a way higher efficiency than phytoplankton, then you have a winner, and that's sargassum. The technology to collect sargassum is already in use in affected areas, like Mexico, and people from a seaweed startup in the UK to the Mexican government are working on making it more efficient. This is not just something that people like me, biologists should be looking at. This is something that the whole society should be looking at. The missing piece is funding. So with the growing attention on algae farming as a climate solution, incentives to support CO2 capture need to be ramped up as well. It's time to expect more than just seaweed snacks. Ya, tadi itu, aduh, Carbon capture never tasted so good. bisa teman-teman If you like the ikuti video. nggak? Jadi video tadi merupakan gambaran ya bahwa saat ini sudah ada plastik yang ramah lingkungan dihasilkan dari cyanobacter, meskipun jenis yang lain, jenis alga yang lain juga
sudah mampu menghasilkan bioplastik ya, yang edible. Pernah nggak menemukan bioplastik? Karena plastik yang saat ini beredar itu kan dari kimia dan sulit terdegradasi di lingkungan sehingga menimbulkan masalah baru ya di khususnya di perairan karena dia menjadi mikroplastik. Sekarang bahkan ada yang nanoplastik begitu. Nah, tentunya eh, penelitian tentang bioplastik ini menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu sehingga alam itu, lingkungan kita bisa apa lestari ya, terhindar dari hal-hal yang sifatnya destruktif. Tidak hanya cyanobacter tadi ya, ada spirulina itu juga dia bisa. Terus tadi ada juga pakan ternak yang bisa untuk mengurangi gas metan yang dihasilkan dari feses ruminansia atau sapi ya. Karena CH4 atau gas metan ini juga menyumbang untuk emisi gas rumah kaca. Jadi gas rumah kaca itu penyebab terjadinya pemanasan global. Kalau itu bisa ditekan, maka tentunya kita bisa menurunkan laju dari perubahan iklim itu ya. Kemudian tadi ada fertilizer ya, pupuk, kemudian si alga ini dia juga mudah sekali dikembangkan pada perairan. Ketika kita hanya menyediakan kayu gitu ya atau substratnya, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Kira-kira begitu teman-teman untuk materi kita pada hari ini. Ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, jangan lupa untuk mengisi presensi ya, yang pada link yang kemarin saya bagikan tidak berubah. Ada pertanyaan? Jangan lupa bahwa minggu depan itu kan tanggal merah ya. Kira-kira gimana ini teman-teman? Libur dicari hari penggantinya bisa nggak? Halo? Hari Jumat depan gimana Hai, ya? Bu. Kan tanggal merah itu. Gimana Amanda? Nanti tolong dicarikan waktu ya dari teman-teman di kelas ini ya yang bisa memungkinkan untuk kuliah pengganti ya. Baik, Bu. Karena ya karena Jumat berikutnya kita masih ketemu tuh tanggal 5 April. Tapi Jumat berikutnya lagi kita masih cuti bersama Lebaran ya. Jadi